Semakin dewasa, kita jadi lebih paham mana yang tulus atau fake alias pura-pura tulus. Entah emang udah sering dimanfaatin atau bahkan malah sering manfaatin orang lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas keresahan gue soal orang yang sering manfaatin, dan gue lebih seneng bilangnya orang yang sering nyusahin. Di sini gue nggak mau ngajarin seolah-olah gue si paling tahu sama si paling bener. Gue juga bukan motivator, paling ceramah doang dikit. Sama berbagi, dan ini juga jadi pengingat buat gue pribadi, dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, namanya juga hidup, kadang ada aja masalahnya. Ada orang yang senangnya manfaatin orang dengan tujuan buat kepentingan pribadinya. Entah minta tolong inilah, itulah, pasang muka sedih lah, sama suara yang disamarkan biar kita simpati. Emang kadang rada sulit buat ngebedainnya. Kadang kita udah tolongin, malah ketagihan. Ada juga yang niatnya nusuk tapi caranya halus bener, sampai kadang kita kagak curiga sedikit pun. Ada juga yang minjem duit dengan memanfaatkan kesusahannya. Ya, namanya juga manusia, emang unik-unik tingkahnya. Nah, ini ada beberapa kelakuan orang yang niatnya cuman manfaatin kita doang. Yang pertama, datang kalau ada maunya doang. Orang yang manfaatin kita biasanya datang kalau lagi ada butuhnya doang. Tapi kalau kita lagi butuh bantuannya, boro-boro nongol. Dihubungin juga susah. Ada aja alasannya, ya kan? Yang kedua, terus-menerus minta bantuan alias doyan. Saling tolong-menolong mah emang baik. Cuman jangan kebangetan baik. Ntar yang ditolong malah ketagihan, bahkan sampai ketergantungan. Mending kalau yang ditolongin ada feedback buat kita. Ya, seenggaknya ada niat buat balas budi gitu. Walaupun sebenarnya gak terlalu ngarep sih. Nah, mending hati-hati sama orang yang begini. Kita harus jaga jarak, karena biasanya orang yang kayak gini gak bisa mandiri, apalagi berdikari. Yang ketiga, sering ngibul alias kagak jujur. Apalagi orang yang kayak gini, kagak jujur atau manipulatif. Gak bisa dipegang ngomongannya. Manis bener mulutnya, dan sering nganggap remeh orang lain. Sering ngasih janji-janji palsu. Terus kadang juga suka cari muka dan suka nusuk dari belakang. Yang keempat, cuma mikirin dirinya sendiri. Orang yang senangnya manfaatin orang lain biasanya cuma mikirin dirinya doang. Yang penting tujuannya tercapai. Masa bodoh orang yang dimintain tolong mah. Terus juga gak mikirin perasaan orang, gak lihat situasi sama kondisi. Cuek aja kayak orang kagak punya dosa. Yang kelima, tampangnya melas sama suara yang disamarkan. Nah, apalagi ini udah pro banget manfaatin orang. Kalau lagi ada butuhnya, dia langsung pasang muka melas sama suara disedih-sedihin biar kita yang liatnya simpati, terus mau bantuin. Yang padahal dalam hatinya mah mau aja lu gue bohongin, dasar bodoh. Nah, jadi itulah beberapa contoh kelakuan orang-orang yang cuma mau manfaatin doang. Emang rada ngeselin sih, tapi tenang, gue juga ada cara agar kita tahu mana orang yang beneran butuh bantuan sama emang cuman mau manfaatin doang. Yang pertama, kita harus kendalikan emosi atau kontrol emosi. Jangan langsung ke bawah suasana. Telah dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jika ada orang yang minta bantuan kita, biasanya kalau ada orang yang emang bener butuh bantuan tuh, dia jarang banget minta bantuan kita. Bisa kehitung jari, kecuali emang dia dalam keadaan terdesak dan butuh banget pertolongan. Yang kedua, yaitu cerdas dalam berbagai situasi. Kadang udah banyak pengalaman, jadi bisa ngebedain. Tapi bukan berarti harus punya pengalaman dimanfaatin dulu. Seandainya mau tahu dia beneran butuh bantuan atau cuma manfaatin, bisa juga dengan dipancing, kasih bantuan sekali, dan bisa dilihat ke depannya. Kalau emang berkelanjutan, udah pasti dia lagi manfaatin lo. Dan kita juga harus bisa cepat ambil keputusan dengan mengira-ngira ke depannya bakal ada impact baik apa buruk buat kita. Dan yang lebih penting adalah
kita juga harus utamain kebutuhan kita dulu, kewajiban kita dulu. Jangan maksain yang ujung-ujungnya jadi kita yang repot sendiri. Yang ketiga, jika emang udah terjadi atau kita udah dimanfaatin, ya kita coba sabar dan berbesar hati buat maafin dan jadiin pelajaran buat kedepannya. Jangan sampai terulang lagi. Dan cukup didoain orang kayak gitu, semoga dia sadar dan gak memanfaatin orang lain lagi. Ingat nih, kebaikan apapun yang kita lakukan bakal berbalik ke kita. Dan sebaliknya, kejahatan apapun yang kita lakukan akan berbalik pula ke kita. Stop buat nyusahin orang. Sekian dulu dari gue, Beloy. Semoga video keresahan ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan menyinggung tolong dimaafin ya. Jangan lupa bantu bangun di channel dengan subscribe, like, komen. Wassalam.